Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Di video pada kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik. Yang pertama, saklar, berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti. Yang kedua, baterai, berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpanan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Berikutnya yaitu kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor. Namun, pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Berikutnya adalah lampu. Lampu berfungsi sebagai alat perubahan energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti sebagai alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian listrik karena dapat diuji dengan mudah. Nah, inilah beberapa komponen pembangkit listrik. Jika kalian ingin membuat pembangkit listrik sederhana. Berikutnya yang kita bahas adalah rangkaian listrik seri. Jadi dalam rangkaian listrik ada beberapa rangkaian. Rangkaian pertama adalah rangkaian listrik seri. Nah, ini merupakan rangkaian listrik seri di mana terdapat baterai, saklar, dan lampu serta kabel sama seperti komponen yang saya jelaskan sebelumnya. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan satu dengan yang lainnya. Kelebihan dari rangkaian listrik seri, yang pertama hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Yang ketiga, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Untuk kekurangannya sendiri, bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Adapun benda-benda yang ada di sekitar kita yang menggunakan rangkaian listrik seri adalah lampu taman dan senter. Berikutnya yaitu rangkaian listrik paralel. Bentuknya seperti ini, jadi terdapat beberapa cabang di rangkaian ini. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Untuk kelebihannya, tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Lebih hemat listrik. Untuk kekurangannya, memerlukan banyak kabel, lampu lebih redup, dan rangkaian listriknya lebih rumit. Adapun benda-benda yang ada di sekitar kita yang menggunakan rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas dan rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Rangkaian listrik berikutnya yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk modelnya kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Nah, untuk kalian yang ingin mempraktekkan, kalian bisa melihat gambar rangkaian yang telah saya paparkan tadi. Akan tetapi untuk melakukan praktek, kalian harus berada dalam pengawasan guru ataupun orang tua. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akhiri videonya dengan ucapan terima kasih.